dari Bapak Syahrudin Kasim, beliau dari Kimia Unhas, ingin bertanya Bu nih, terkait bagaimana Ibu variasi pelarut asam kuat yang digunakan yang terbaik untuk ekstraksi unsur dari mineral. Lalu bagaimana potensi variasi pelarut organik yang saat ini banyak digunakan seperti senyawa-senyawa eter dan karbonil baik aldehid dan keton, terutama untuk ekstraksi emas dari cebakan mineralnya. Terima kasih banyak Ibu Latifah. Mungkin saya persilakan Ibu. Ini langsung dijawab atau bagaimana Pak Arif? Bisa langsung jawab aja. Bisa langsung jawab aja. Ya. Memang pada saat kita melakukan proses variasi itu tidak kita lihat dulu, Pak. Jadi mineral yang kita dapatkan gitu ya. Kita karakterisasi awal itu sangat penting gitu ya. Nah, jadi karakterisasi awal sangat penting. Kemudian mineralnya fasenya apa, strukturnya apa. Apakah dia bisa langsung bereaksi dengan asam kuat? Nah, baik itu asam kuat yang konsentrasi tinggi, ya asam bisa juga asam kuat dengan konsentrasi yang encer atau rendah, gitu ya. Nah, kalau mau bermain dengan konsentrasi yang rendah, baik itu organik maupun untuk asam yang encer, berarti kita harus ada tahapan mengubah fasenya dulu. Jadi ya, mengubah fasenya dulu. Jadi kalau kita mendapatkan sampel, tidak merta kita langsung lakukan proses pelindian. Jadi kita ubah dulu fasenya gitu. Fase kita ubah dulu menghasilkan fase yang mudah dilarutkan karena golongan emas ini berarti golongan di transisi ya. Jadi di transisi berarti kita ubah fase emas ini dengan elemen utamanya. Emas ini kan elemen ikutan. Nah, elemen utamanya ini harus terdekomposisi dulu sehingga emas ini mudah dilarutkan dengan asam-asam yang lebih encer untuk asam kuat atau asam organik. Ya. Nah, memang adalah suatu tantangan sendiri baru kita melakukan variasi. Setelah kita lakukan di tahap preparasi di awal, baru kita melakukan variasi. Bisa. Memang kita targetnya adalah keberhasilan untuk dunia ekstraksi ini. Bagaimana kita mampu menggunakan pelarut pelindian itu dengan konsentrasi yang sangat rendah atau encer, atau bisa juga menggunakan air atau bisa menggunakan organik. Karena apa? Kalau kita bermain dengan asam yang sangat kuat itu juga ya menjadi limbah juga bagi kita, dan yang bermain juga menjadi berbahaya juga. Makanya saya sendiri selalu melakukan variabel tersendiri kepada mahasiswa saya dan teman-teman juga tim, selalu melihat karakterisasi awal ini sangat penting sekali. Kita tidak bisa langsung melakukan proses pelindian setelah dapat material, kita lakukan proses pelindian. Di tahapan awal ini kita harus investigasi dulu. Mungkin itu saja Pak Arif. Oke, saya juga ingin setuju banget sih sama Ibu Latifah tadi, karena karakterisasi awal itu penting banget ya Bu ya, buat menentukan variabel. Iya. Dan benar, saya juga setuju terkait pemakaian asam kuat itu, mungkin kan ujung-ujungnya penelitian ini ingin dikomersilkan, dan mungkin dari sisi AMDAL nanti semakin asam kuat akan semakin susah untuk AMDAL. Ya, betul, memang ya. Sekarang kita berlomba-lomba mencari menggunakan asam encer atau organik untuk bisa melakukan proses pelindian. Ini ada sesuatu yang penting untuk mencapai keberhasilan di ekstraksi. Ya, betul, saya setuju tuh Bu. Kemudian ada dari Bapak Lukman Andi nih Bu, ingin bertanya, apakah penggunaan ilmenit sebagai semikonduktor dalam fotokatalis lebih efisien dari sisi ekonomis dan energinya dibanding titan dioksida, dan berapa panjang gelombang yang diperlukan untuk mengeksitasi elektron di permukaan FeO-TO2 Bu? Mohon diulangi Pak Arif. Mohon diulangi tadi. Oke, jadi Bapak Lukman Andi bertanya bahwa semikonduktor dalam fotokatalis itu apakah lebih efisien dari sisi ekonomis dan energi dibandingkan dengan titan dioksida? Kemudian Bapak Lukman juga bertanya berapa panjang gelombang yang diperlukan untuk mengeksitasi elektron di permukaan FeO-TiO2? Kalau saya
berpikiran cukup ekonomis, gitu ya. Cukup ekonomis untuk saya sendiri adalah untuk pengolahan limbah cukup ekonomis, Pak. Jadi saya coba menggunakan sedikit saja ditanam di offset dari ilmenit, ya. Saya bandingkan dengan TO2 komersil, ya, yang harganya relatif mahal. Ternyata untuk proses fotokatalis tidak jauh berbeda, dan bisa dipakai di dalam ring panjang gelombang UV, ultraviolet, dan visible. Ini yang mulai dari 200 sampai 700 sampai 800 bisa kita pakai. Memang kita amatin dengan adanya FE ini ternyata menurunkan energi band gap-nya. Nah, dengan menurunkan energi band gap ini akhirnya foton pada saat kita masuk energi foton masuk mudah mengalami proses aktivasi teraktivasi dari pita valensi ke pita konduksi. Nah, ini proses yang cukup menarik, gitu ya. Nah, adanya Fe juga menjadi trapping juga. Nah, yang biasanya TO2 bisa cepat mengalami rekombinasi fotonya, akhirnya dengan adanya Fe ini tahapannya di trapping dulu dengan Fe. Nah, baru masuk lagi ke pita kondisinya. Ini cukup menarik, cukup potensial kalau kita bisa memanfaatkan betul-betul dibandingkan dengan TO2 komersil, gitu ya. Jadi ini pengalaman saya juga cukup kaget dengan riset mahasiswa saya yang mungkin dengan Bu Erlina ya. Ini ya, ini cukup cukup menarik ini. Padahal TO2-nya kadarnya cukup rendah, ya. Antara 80 sampai 85-an. Saya pikir tidak bisa dipakai fotokatalis. Berarti ada elemen Fe-nya yang cukup besar. Ternyata saya coba melakukan uji fotokatalis menggunakan lampu UV dan lampu UV sendiri, visible sendiri, dan kombinasi UV visible. Ternyata dengan kombinasi UV visible ternyata cukup bagus. Tidak membutuhkan waktu yang relatif lama. Nah, kalau visible bisa kita pakai, berarti kita coba menggunakan sinar matahari. Ini yang karena kondisi sinar matahari sekarang lagi curah hujannya tidak begitu jelas, akhirnya kita pending dengan kondisi pandemi ini. Cukup berpotensi. Nah, kemudian kalau misalkan kita bisa menggunakan fotokatalis itu dipakai ke DSSC. Nah, ini cukup menarik juga. FTO-nya dari alam juga, prekursor alam, dikombin dengan TO2-nya juga dari alam yang masih mengandung Fe. Ini juga riset yang memang butuh kolaborasi juga. Kalau kita bisa berkolaborasi mengerjakan ini cukup bagus. Apakah DSSC-nya yang dihasilkan selnya itu mempunyai kinerja yang cukup bagus atau tidak? Ini masih perlu penyelidikan, Pak. Ya. Jadi kalau dari segi perkomponennya juga sudah cukup bagus. Mungkin itu saja, Pak Arif. Oke, semoga menjawab Bapak Lukman Andi. Kemudian ada pertanyaan yang menarik juga nih Bu, terkait dari Bapak Ismunandar, Poltek AUP Jakarta. Kami tertarik sekali belajar material maju berbasis kelautan, walaupun masih di tahap awal. Dalam beberapa riset kelautan yang kami laksanakan, menggunakan kapal riset yang dimiliki kampus kami. Beliau menyatakan bahwa kami memperoleh banyak sedimen lumpur laut dalam kedalaman sekitar 1.000 sampai 3.000 meter, Bu. Nah, banyak mengandung silika, oksigen, K, magnesium, Fe, dan sedikit saya tambah juga, tadi saya sempat baca di USGS, itu ada mangan juga. Nah, melihat data tersebut, menurut Ibu, apakah potensi ini memiliki potensi yang cukup menarik gitu, ataupun untuk diolah menjadi mineral yang bernilai tinggi? Ya, pertanyaan cukup bagus, Pak Arif. Memang terkadang kita itu tidak peka dengan lingkungan kita, gitu ya. Saya sendiri merasa juga seperti itu. Jadi membiarkan saja kondisi lingkungan seperti ini, dibiarkan aja, akhirnya tidak termanfaatkan secara maksimal seperti tadi. Nah, coba Bapak nanti kok dapatkan lumpur, ternyata Bapak karakterisasi dulu. Ya. Nah, coba Bapak keringkan dulu. Ya. Bapak keringkan, kemudian Bapak lakukan karakterisasi menggunakan SRF dan SRD. Ini tahapan awal. Di SRF ini komposisi kimianya apa saja yang dominan. Ya. Nah, kemudian dilakukan SRD. Fasenya apa? Ya. Apakah fasenya adalah kompleks elemen Fe, Si, dan sebagainya, ya, atau fasenya oksida sendiri. Nah, seperti tadi, ilmenit kan ada FeO dan TO2. Kalau rutil, TO2. Jadi dia kalau fasenya rutil gampang sekali kita lakukan proses
perubahan fase. Tapi kalau fasenya mineral, ada mineralnya yang kompleks, nah, berarti kita benar harus lakukan karakterisasi lagi. Kok ternyata ketahuan fasenya, ya. Ternyata fasenya bukan oksida, kompleks gitu ya. Nah, unsur elemen apa saja pada saat di SRS itu ada dominan Si. Berarti saya bisa tahu Si. Si saya mau ambil Si-nya. Si-nya kecil. Si silika cukup bagus gitu ya. Bisa sebagai filler, pigment, kemudian solar cell dan sebagainya. Si saya ambil. Nah, kemudian lakukan proses PGTTA. Ya. Nah, kalau lumpur biasanya ada golongan Ca, Mg yang banyak. Kita larutkan dulu. Terlicin dulu kita lakukan proses. Ya. Golongan-golongan utama kita larutkan dulu, dihilangkan dulu. Nah, golongan A, golongan R, baru golongan transisi. Kalau golongan utama fasenya masih ion atau larutan, mudah dilarutkan dengan terlicin. Tapi kalau golongan utama berkombinasi dengan membentuk satu kompleks dengan Si, Fe dan sebagainya, berarti harus dilakukan proses treatment awal, yaitu proses pirometalurgi maupun proses yang lainnya untuk mengubah fasenya, biar Mg-nya yang awalnya perikatan kuat ya, dengan Si dan sebagainya dihilangkan dulu. Nah, seperti itu baru proses selanjutnya, proses leaching menggunakan asam atau menggunakan air. Jadi terkadang di dalam satu ekstraksi tidak ada urutannya gitu ya. Apakah harus menggunakan piru saja atau menggunakan hidro saja? Terkadang kita bisa memulai dari hidro dulu, piro, hidro. Bisa juga piro, hidro, hidro. Nah, ini yang tergantung komponen atau mineral apa yang kita jumpai. Mungkin itu aja Pak Arif. Mungkin bisa kolaborasi riset ya nanti Pak ke metalurgi Pak. Iya Bu. Mungkin untuk Bapak Pak Ismunandar sudah diajakin tuh Pak. Jadi mungkin bisa berkontak sama Ibu Latifah. Selanjutnya sebenarnya kita ada pertanyaan untuk secara langsung ya. Mungkin tapi karena di sini sudah banyak banget, apa kita langsung buka aja ya. Saya persilahkan mungkin untuk Bapak Imam Ramadan, mungkin bisa bertanya langsung nih Pak. Saya persilahkan untuk dibuka mic-nya, di unmute, jadi bisa bertanya langsung. Bapak Imam Ramadan. Iya Pak, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Imam Ramadan dari Universitas Negeri Makassar. Sekarang lagi tekuni fisika material S1. Yang mau saya tanyakan, seberapa potensialkah TiO2 dalam pembuatan superkapasitor yang diperuntukkan kegunaannya dalam pengembangan mobil listrik? Terima kasih. Nah, kalau untuk mobil listrik ini TO2, kami juga sebagai bahan baku belum sampai ke mobil listrik Pak, untuk superkapasitor. Saya cuma sampai ke bahan baku untuk baterai. Ya. Untuk spek yang dibutuhkan TO2 ya, adalah kemurniannya minimal 95%. Ya. Kalau untuk di dunia elektronik, TO2, pigmen TO2, kemurniannya 95%. Ya. Jadi hampir fungsinya seperti pigmen. Ya. Kalau pigmen fase TO2-nya adalah rutil, untuk elektronik biasanya dibutuhkan fase anates. Ya. Jadi minimal tadi kemurniannya 95%, fasenya adalah anates. Semakin murni semakin bagus. Ya. Kalau memang TO2-nya dari alam bisa dicoba, bisa ngambil dari kami Pak. Nah, jadi syarat untuk bahan TO2 untuk elektronik, mungkin elektronik bisa bahan aktif baterai itu mungkin seperti kapasitor minimal adalah TO2-nya 95%, kemudian fasenya adalah anates. Mungkin itu aja Pak Imam. Mungkin yang bisa saya jelaskan, karena memang kita menyediakan bahan baku sesuai dengan kriteria aplikasi apa yang kita gunakan, gitu ya. Kalau untuk elektronik biasanya adalah menggunakan grade elektronik, yaitu TO2 kemurnian 95%. Mungkin itu Pak Imam, semoga menjawab, atau bisa nanti kontak tersendiri. Terima kasih. Semoga menjawab ya Pak Imam.
Kemudian saya lanjutkan, saya persilakan untuk Bapak Heri Purnomo untuk bisa bertanya langsung kepada Ibu Latifah. Waktu dan tempat saya persilakan Bapak Heri Purnomo. Ya, halo. Ya. Halo Pak Heri. Iya, Pak. Ya, terima kasih Bu Latifah. Ya, sama-sama Pak Heri, sharing knowledge saja ini. Iya. Ini di puslit kami di organisasi Rirati Tenaga Nutri Jogja yang dulunya namanya Batan. Oh iya, itu, Pak Heri. Oh, itu juga mengerjakan ekstraksi ya, Pak? Ya, apa? Mengerjakan ekstraksi juga, Pak Heri ya? Iya, tapi lab skill Bu. Itu terutama ini, itu awalnya apa namanya? Hasil beneficiasi zirkon dari pertambangan di Kalimantan itu kan cukup besar lah ilmenitnya itu. Ya. Itu sekitar 20% kadar ilmenit di dalam pasir zirkon. Produk pasir zirkon, Pak ya. Oh. Kemudian kita lakukan proses ekstraksi. Namun sebelumnya kita beneficiasi sehingga kadar FeTiO3-nya bisa sekitar 50-60% baru kita ekstraksi. Kemudian kita dapatkan TiO2 kebetulan dari hasil analisis XRD itu anatase. Ya, paling bagus di antara TiO2 yang lain untuk fotokatalis. Dan ternyata kita ngolah lagi, melakukan ekstraksi, tapi dari tailing pertambangan timah, Bu. Ya, produk timah ya. Ya, di pertambangan timah itu kan paling banyak tailingnya itu adalah ilmenit. Ya, betul. Kuarsa ya. Kuarsa itu nilai ekonomisnya rendah itu. Kecuali kalau diekstraksi jadi TiO2 nano itu baru nilai tambah tinggi. Dan itu ada kendala, Bu. Jadi karena di dalam ilmenit tailing pertambangan timah itu ada rutile-nya, itu ada kendala sedikit gitu. Tapi dari hasil ekstraksi sudah kita dapatkan kadarnya sekitar 95% lebih gitu. Udah bagus Pak Eri. Iya. Tapi kendalanya ada di rutile itu. Ini saran dari Ibu kira-kira gimana atau kapan-kapan kita join lah Bu kerjasama. Mungkin bisa jadi satu instansi Pak. Ini ya atau ini Batan sama Lipis kan jadi bisa jadi satu kan di BRIN gitu. Iya jadi BRIN Pak. Jadi mungkin bisa jadi kolega Pak Gato. Jadi mungkin jadi teman riset nanti kita. Ya. Itu yang pertama. Dan yang kedua ini Bu. Dulu ada dosen dari Politeknik ATK Kementerian Perindustrian ada di Jogja itu kan ingin memanfaatkan TiO2 anatase hasil dari kita untuk bisa dilakukan sebagai fotokatalis untuk proses pengolahan limbah. Terutama adalah untuk ini Bu, untuk mereduksi kromium 6 yang mana kromium 3 itu kan dipakai sebagai bahan baku utama untuk proses penyamaan kulit. Namun kalau di alam dia teroksidasi menjadi krom toksis yaitu kromium 6. Itu sudah lolos itu proposalnya tapi karena COVID artinya dibatalkan nggak jadi. Itu kira-kira prospeknya gimana Bu? Karena yang jelas kan di Eropa itu penyamaan kulit itu sudah tidak menggunakan krom karena terkendala dengan eco-labeling. Gitu. Nah, itu yang paling sebagai substitusi dari krom itu adalah zirkon. Di zirkon ini di bidang kami juga melakukan itu Bu,
penelitian baik zirkon dari Kalimantan maupun celeng dari Lamongan Timur. Itu kira-kira gimana Bu kalau itu digunakan, artinya anatase itu digunakan sebagai fotokatalis untuk reduksi krom 6 di dalam air limbah industri kulit nantinya. Prospeknya kira-kira gimana? Bisa. Terima kasih. Mungkin tadi yang pertanyaan pertama ya, Pak Heri ya. Memang keunikan sendiri ilmenit dari byproduct pasir zirkon dengan ilmenit dari byproduct pengolahan timah. Kalau kita lihat secara morfologi atau secara ini ya, ini apa gunakan SEM, kemudian ternyata ilmenit dari bangka atau byproduct PT timah ya. Ternyata ilmenitnya ini dilapisi oleh rutil. Ini yang rutil ini bersifat pasif gitu ya. Bersifat pasif, tidak reaktif terhadap pelarut gitu ya. Nah, berbeda dengan ilmenit dari byproduct pengolahan zirkon, pasir zirkon. Karena ilmenitnya ini dilapisi oleh rutil, nah, rutil ini sudah terjadi pada temperatur 800 sehingga susah untuk bisa dilarutkan menggunakan bleaching langsung, kecuali menggunakan asam kuat. Ya. Asam kuat saja butuh berhari-hari, tidak bisa cuma 2 jam 3 jam untuk menghasilkan reduser. Mungkin pengalaman Pak Heri mungkin hampir serupa. Ya. Nah, jadi butuh berjam, itu 1 hari kita tinggal untuk melarutkan menggunakan asam kuat karena untuk memecah rutil ini memang butuh energi, ya, butuh energi. Berbeda dengan ilmenit dari zirkon, dari byproduct pasir zirkon. Nah, sehingga karena biar rutil yang di permukaan ilmenit tadi lepas, berarti ada tahapan dekomposisi dulu, dipecah dulu, di cracking dulu, ya. Bisa menggunakan pirometalurgi. Jadi ya, bisa menggunakan pirometalurgi. Kemudian dari pirometalurgi tadi baru masuk lagi ke hidrometalurgi, baik bisa menggunakan autoclave. Nah, bisa juga Bu, saya nggak mau pirometalurgi menggunakan aditif, akhirnya nanti ada penambahan elemen lain. Bisa juga menggunakan hidrometalurgi menggunakan autoclave, karena memang butuh energi khusus untuk bisa memecah rutil di permukaan ilmenit tadi. Nah, berarti menggunakan pelindian ekstraksi pada kondisi pertekanan. Jadi asam kuat dilakukan pelindian pada tekanan tertentu. Bisa juga terjadi. Nah, karena memang untuk memecahkan rutil tadi. Kalau tidak mau menggunakan autoclave, berarti Bapak harus menggunakan proses dekomposisi piro dulu, baru masuk ke hidro. Berapa efektifkah fotokatalis yang dihasilkan tadi? Nah, saya berpikiran kalau hasilnya anates 100%, itu cukup efektif untuk sebagai fotokatalis. Baik untuk limbah B3, saya pernah mencoba menggunakan limbah lindi sampah itu kan bau sekali gitu ya. Dan elemen-elemen logam beratnya juga banyak gitu ya. Bisa dipakai gitu ya. Nah, bisa juga nanti dipakai untuk penerapan yang Bapak tadi. Nah, asalkan tadi produk TO2 yang dihasilkan tadi memang sudah homogen 100% anates. Terkadang pada saat kita menghasilkan produk, anatesnya mungkin cuma 40%. Yang lainnya elemen-elemen amorf atau elemen-elemen yang lainnya. Nah, ini yang kita harus menguji. Bandingkan pada saat kita menggunakan anates degussa. Nah, TO2 degussa ya, P25. Itu hampir 75% anates, 25% rutil. Kita kadang cukup senang, aduh udah menghasilkan anates, tapi ternyata sebenarnya kalau kita compare dengan yang komersil besar, ternyata anates yang kita hasilkan masih relatif kecil kadarnya. Mungkin itu Pak Heri, mungkin bisa nanti kalau dalam satu badan bisa kita kolaborasi. Mungkin Pak Heri itu aja, mungkin Pak Arif yang bisa saya sampaikan. Kita nanti bisa minta kontaknya juga ya. Baik, terima kasih Bu Latifah. Semoga menjawab Pak Heri dan mungkin bisa dilanjutkan saran dan
ajakan kerjasamanya tuh Pak. Ya, kapan-kapan kita undang Bu. Nanti Ya Pak Eri, ya. bareng lah nanti. Masih dalam satu atap kita. Siap. Oke. Baik, kita sampai di penghujung untuk sesi tanya jawab nih Bu. Mungkin kita sekarang masuk ke closing statement dari Ibu Latifah. Jadi bisa saya persilakan untuk menyampaikan sepatah dua patah kata kepada rekan-rekan kita di webinar sore hari ini Bu. Silakan. Bapak Ibu semuanya, dan terima kasih juga dari masyarakat Nano, Pak Arif dan bersama tim atas kesempatan sharing knowledge ini dengan bidang metalurgi ekstraksi ya. Dan alhamdulillah kita semua berkumpul dalam dunia yang sama. Ya. Mudah-mudahan dengan dunia yang sama ini, bidang kepakaran yang sama ini, kita bisa saling berkolaborasi riset untuk bisa menyelesaikan isu-isu nasional yang saat ini cukup banyak sekali. Kalau kita bekerja bersama-sama, insya Allah kita bisa menghasilkan produk atau prototipe yang bisa maksimal dimanfaatkan oleh masyarakat sekitarnya. Dan mudah-mudahan webinar ini bisa berlanjut terus ya, bisa sharing knowledge terus gitu ya. Mudah-mudahan bagi Bapak Ibu yang mau berkolaborasi dengan kami sendiri, karena tadi Pak Heri mungkin satu atap dengan kami juga, kita bisa saling sharing ilmu dan sharing pengetahuan juga Pak ya, bisa saling mengunjungi juga walaupun agak jauhan, tapi kita sekarang dengan teknologi ini cukup lumayan juga. Jadi insya Allah insya Allah problem-problem yang kita selesaikan bersama-sama ini akhirnya bisa menghasilkan produk yang maksimal yang bisa kita manfaatkan bersama. Akhirnya nanti secara institusi dan secara nasional kita bisa memberikan solusi buat negara kita yang tercinta ini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan Pak Arif. Oke, dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.